Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan saya harapkan teman-teman semua tetap sehat selalu dan tetap berada dalam lindungannya. Oke, pada kali ini kita akan menjelaskan dan akan eh, membahas mengenai marketing plan yang ada pada PT Cimori Yogurt. Nah, di sini kami diibaratkan sebagai divisi pemasaran dari PT Cimori Yogurt. Nah, untuk tahu lebih lanjut dan lebih jelasnya, nanti akan kami lanjutkan dan kami bahas lebih dalam lagi. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu dari anggota dari kelompok yang kami. Yang pertama, saya Abdul Pratama dengan nomor NIM 1011910003. Saya Lailatul Mawaddah dengan NIM 1011910045. Dan saya Muhammad Siful Abkar, NIM 10910056. Dan saya Enji Panjus Ganda dengan nomor NIM 1011910062. Oke, bahasan yang pertama yaitu bahas mengenai apa marketing plan tersebut. Nah, marketing plan ini, seperti yang diketahui, merupakan dokumen operasional yang menguraikan strategi periklanan yang akan diterapkan organisasi untuk menghasilkan arahan dan untuk mencapai target pasarnya. Nah, marketing plan ini itu merinci pada kampanye penjangkauan dan public relation yang akan dilakukan selama suatu periode, termasuk bagaimana perusahaan akan mengukur efek dari inisiatif ini. Setelah kita membahas marketing plan, kita masuk ke dalam visi dan misi dari perusahaan PT Cimori Yogurt. Kami di sini sudah menyusun visi misi yang akan diterapkan oleh PT Cimori Yogurt. Yang pertama mengenai misi. Visi dari PT Cimori Yogurt ini merupakan kita ingin menjadikan perusahaan industri makanan dan minuman yang terbaik kepada pasar atau konsumen. Selanjutnya masuk ke misi. Misi ini kita mengacu pada 3 poin. Poin yang pertama yaitu kita ingin menjalankan usaha yang dilandasi kepekaan yang tinggi serta kepedulian untuk senantiasa memperhatikan lingkungan yang dilakukan secara optimal agar dapat memberikan nilai. Lalu untuk yang poin kedua, kita ingin menangkap peluang di semua aspek secara tepat dan inovatif untuk kesejahteraan dan kepuasan konsumen, serta menjunjung tinggi kepercayaan para pemegang saham dan mitra kerja perusahaan. Dan yang terakhir, misi kami ingin menjadikan kebutuhan dan kesejahteraan konsumen dan masyarakat sebagai prioritas utama kami. Selanjutnya, kita merancang target pasar. Setelah tadi masuk dalam visi misi, sekarang masuk dalam target pasar. Target pasar sendiri merupakan sesuatu yang penting dalam memasarkan sebuah produk. Hal ini dikarenakan target pasar memungkinkan sebuah perusahaan untuk bisa dalam mengalokasikan sumbernya. Juga dapat gambaran lebih jelas mengenai peta kompetisi, seperti produk Cimori, sehingga dapat mengalahkan pesaing-pesaingnya atau kompetitornya. Target pasar dari Cimori sendiri lebih mengarah kepada remaja, anak-anak, dewasa, keluarga, penderita laktosa intoleransi, dan juga pola hidup sehat. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya, membahas tentang konsumen target pasar. Setelah tadi jelaskan target pasar, target perilaku konsumen target pasar kita yaitu menurut Kotler dan Heller dalam kurun 2008-166, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Sedangkan
Definisi untuk target pasar sendiri menurut Kotler dan Armstrong dalam kurung 2008 P.103 adalah sekelompok orang atau pembeli yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama yang tujuan dari promosi perusahaan. Dan perilaku konsumen target pasar kita adalah mereka memilih untuk membeli produk dengan melihat seperti ingredients produk, informasi produk, dan juga merek. Yogurt Timori sendiri memang sudah menjadi favorit kebanyakan orang. Selain rasa Timori yang beraneka ragam, yogurt Timori juga baik bagi kesehatan sehingga aman untuk konsumsi oleh anak-anak hingga dewasa. Selanjutnya yaitu strategi konten. Strategi konten marketing dapat meningkatkan conversion rate sebesar 6 kali lipat. Menurut sebuah studi dari Aberdeen Group, rata-rata conversion rate sebuah website yang menerapkan konten marketing adalah 2,9%. Di sisi lain, website yang tidak menggunakan konten sebagai strategi pemasaran mereka hanya mendapat rata-rata conversion rate sebesar 0,5%. Nah, strategi konten harus dilakukan karena sebuah konten seperti bicara langsung kepada pelanggan. Selain itu juga bisa meningkatkan kualitas komunikasi brand dengan pasar. Lalu untuk strategi konten perusahaan kami akan memanfaatkan media internet seperti website resmi, e-commerce, dan sosial media. Nah, untuk sosial media sendiri, kami akan memasang iklan dan akan bekerja sama dengan influencer. Selanjutnya, kompetitor. Langkah selanjutnya dalam strategi pemasaran adalah mengetahui kompetitor. Mengetahui dalam menganalisa kompetitor merupakan salah satu strategi untuk menciptakan diferensiasi yang unik dalam bentuk pelanggan sehingga terbentuk citra produk yang lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Untuk kompetitor kita dalam industri ini meliputi PT Nestle Indonesia, PT Fresian Blok Indonesia, PT Sari Usada, PT Indomik, PT Ultra Jaya, serta PT Indologto. Akan tetapi kami melakukan inovasi dan positioning yang berbeda dengan industri pengolahan susu IPS besar lainnya di pasar susu cair. Oke, selanjutnya membahas mengenai KPI atau Key Performance Indicators dari suatu perusahaan. Yang kita ketahui, KPI atau Key Performance Indicator ini adalah alat pengambilan keputusan yang berguna karena KPI ini juga dapat memudahkan suatu organisasi atau perusahaan dalam mengukur kinerja individual serta membantu mengevaluasi kinerja organisasi itu sendiri untuk mencapai tujuan visi strategi yang dimiliki. Nah, di sini kami sudah menyusun serta merancang Key Performance Indicator untuk perusahaan PT Yogurt Timori. Di sini kami mengacu pada 5 poin. Yang pertama yaitu pertumbuhan penjualan, yang kedua mengenai kepuasan pelanggan dengan skala 1 sampai 5, yang ketiga jumlah produk baru, yang keempat yaitu rata-rata penjualan per outlet, dan yang kelima ketersediaan produk di pasar. Nah, dari masing-masing acuan yang kita pakai itu memiliki beberapa bobot KPI, target, realisasi di akhir tahun, skor, serta skor di akhir tahun. Mulai dari poin yang pertama mengenai pertumbuhan penjualan. Pada poin yang pertama, pada pertumbuhan penjualan, bobot KPI yang kami susun itu sekitar 25. Dan target yang ingin kami realisasikan sebesar 15%, dan realisasi di akhir tahun sekitar 17%, dan skor yang kami peroleh 80, dan skor di akhir tahun sekitar 20. Yang kedua, mengenai kepuasan pelanggan dengan skala 1 sampai 5. Untuk bobot KPI
di sini kami merancang 20 dan untuk target yang ingin kami realisasikan sebesar 4 dan realisasi di akhir tahun sebesar 4,5 atau 4,5 dan skor yang kami peroleh sekitar 88,9% dan skor akhir tahun yang kami peroleh 17,8 dan untuk jumlah produk baru bobot KPI yang kami rancang itu sekitar 10 dan target yang ingin kami realisasikan itu sekitar 4 dan realisasi di akhir tahun sebesar 3 dan skor yang kami peroleh yaitu 66,7 dan skor di akhir tahun 6,7. Lalu untuk rata-rata penjualan per outlet di sini untuk bobot KPI-nya sendiri sebesar 25 dan target yang ingin kami realisasikan sebesar 500 juta per tahun. Dan realisasi di akhir tahun kami memperoleh 575 juta per tahun. Dan skor yang kami peroleh di sini sebesar 87 dan skor di akhir tahun sebesar 21,7. Dan untuk poin yang terakhir mengenai ketersediaan produk di pasar. Bobot KPI di poin terakhir ini sebesar 20 dan target yang ingin kami realisasikan itu sebesar 92%. Namun realisasi di akhir tahun hanya sebesar 90%. Dan skor yang kami peroleh sebesar 97,8 dan skor di akhir tahun sebesar 19,6. Setelah itu untuk jumlah nilai total yang kami peroleh skor akhir tahunnya sebesar 85,7. Selanjutnya, kami sebagai tim pemasaran PT Cimory menentukan anggaran marketing, dan anggaran marketing sendiri adalah hal yang diperlukan untuk mengetahui berapa kos yang habis ketika dikeluarkan untuk marketing sebuah perusahaan. Dan kita dari tim pemasaran produk Cimory membuat anggaran operasional marketing seperti endorse influencer atau artis dengan anggaran senilai 5 juta sampai 6.500.000, pembuatan website resmi 2.600.000, memperkerjakan sosial media marketing agar produk kami lebih profesional dan bisa tersebar luas di sosial media dengan anggaran 5 juta, dan juga yang terakhir iklan TV 100 juta. Untuk iklan TV sendiri kita lebih mengarah kepada channel RCTI dan menggunakan yang prime time atau bisa dikatakan satu hari bisa muncul lebih satu kali. Selanjutnya, apa saja yang tidak perlu dilakukan? Melakukan promosi melalui poster dan pamflet. Promosi offline seperti di masa pandemi ini tidak kita butuhkan seperti tampil di CFD, menyebarkan pamflet atau brosur, mengadakan acara di sekolah-sekolah, karena selain menimbulkan kerumunan, juga akan membuat kluster baru impor bahan baku. Karena produk yogurt Cimory 100% dari produk lokal. Jadi hal yang tidak perlu dikerjakan adalah impor bahan baku. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kami ingin memaksimalkan sumber daya yang ada di dalam negeri. Sekaligus juga kami ingin membentuk dan bekerja sama dengan peternak sapi lokal yang ada di Jawa Barat dan juga Jawa Timur, agar mereka juga lebih berkembang. Selanjutnya yaitu marketing tools. Marketing tools adalah alat yang digunakan oleh perusahaan atau bisnis untuk mengembangkan produk dan layanan. Tools yang dimaksud yaitu seperti teknik, strategi, dan material yang digunakan dalam mengembangkan perusahaan atau bisnis tersebut. Nah, dalam bisnis kami menggunakan marketing tools yang pertama yaitu social boost. Cari influencer yang tepat untuk diajak bekerja sama mempromosikan brand kami.
Nah, cara kerja sistemnya yaitu dengan cara menghubungkan pebisnis dengan influencer yang sesuai dengan bidang produknya untuk menciptakan pemasaran word of mouth di media sosial, untuk menyampaikan kebutuhan dan mencari influencer berdasarkan review. Nah, setelah pekerjaan selesai, kami dapat menginformasikan kembali ke Sosiapus untuk mendapatkan reward cashback. Nah, dengan website ini, kami dengan mudah mencari influencer yang cocok dengan bisnis yang sedang kami jalani. Yang kedua, kami menggunakan Google Ads untuk membuat iklan dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar, atau video, dan dalam jangkauan manapun. Cara kerja sistemnya yaitu dengan cara menyediakan ruang iklan dengan menempelkan kode iklan di situs dan memilih tempat yang ingin menampilkan iklan. Nah, pengiklan akan melakukan bid dalam lelang real-time agar iklannya ditampilkan di ruang iklan. Yang terakhir, kami menggunakan Uber Showcase, mencari kata kunci utama, ide konten dari kompetitor, serta kata kunci yang dipakai kompetitor di websitenya. Cara kerja sistemnya yaitu dengan cara menyediakan informasi mengenai ide keyword maupun melakukan riset keyword yang sesuai dengan tujuan konten. Nah, untuk menampilkan bagaimana persaingan kata kunci utama dibandingkan dengan kompetitor. Di situ juga terdapat beberapa rekomendasi judul artikel yang bisa kami gunakan. Kita dengan mudah mengetahui ide konten dari kompetitor melalui website ini untuk mengisi postingan pada website kami. Terima kasih atas atensi dari teman-teman semuanya. Mungkin cukup hanya itu yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf apabila sebelumnya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.